Stoikisme adalah salah satu filosofi yang paling menarik dan relevan, meskipun berasal dari zaman Yunani kuno. William B. Irvine dalam bukunya A Guide to the Good Life, The Ancient Art of Stoic Joy, membuka pandangan kita tentang filosofi ini dengan cara yang sederhana namun mendalam. Konsep yang sangat penting dalam Stoikisme yaitu kontrol dan penerimaan. Ia mengajarkan kita untuk membedakan dengan jelas antara hal-hal yang berada dalam kendali kita dan hal-hal yang tidak. Mari kita bercerita sejenak tentang apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Bayangkan Anda sedang berada di jalan, terburu-buru menuju sebuah janji yang sangat penting. Tiba-tiba, Anda terjebak dalam kemacetan yang sangat parah. Rasanya, segala sesuatu tampak tidak bersahabat dengan Anda. Ini adalah reaksi yang sangat manusiawi, tetapi inilah saatnya kita mengingat prinsip dasar Stoikisme. Kita tidak bisa mengontrol kemacetan itu. Namun, ada hal yang sangat penting yang kita bisa kontrol, yaitu bagaimana kita meresponsnya. Dalam filosofi Stoikisme, ada perbedaan besar antara apa yang kita bisa kendalikan dan apa yang tidak. Kemacetan bukanlah sesuatu yang bisa kita ubah, tetapi reaksi kita terhadap kemacetanlah yang bisa kita kontrol. Apakah kita memilih untuk marah dan stres, atau kita bisa memilih untuk tetap tenang, menerima situasi tersebut, dan mencari solusi? Mungkin kita bisa menggunakan waktu di dalam mobil untuk mendengarkan podcast yang bermanfaat, atau sekadar merenung. Bukankah itu cara yang lebih baik untuk menghadapinya? Mari kita lihat contoh lain. Anda bekerja di sebuah perusahaan, dan atasan Anda memberikan kritik yang keras atas hasil pekerjaan Anda. Ini bisa sangat mengecewakan dan mungkin menimbulkan perasaan frustrasi atau bahkan rasa tidak adil. Sekali lagi, dalam situasi seperti ini, Anda tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan atau pikirkan. Tetapi, Anda bisa memilih untuk menerima kritik tersebut dengan kepala dingin, melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, bukan sebagai serangan pribadi. Dalam Stoikisme, penerimaan bukan berarti menyerah atau pasrah pada situasi. Sebaliknya, penerimaan adalah cara kita untuk menghadapi kenyataan dengan cara yang lebih rasional dan lebih bijaksana. Penerimaan ini juga mencakup memahami bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ketika kita menerima kenyataan bahwa beberapa hal di luar kendali kita, kita dapat mengurangi kecemasan dan stres yang sering muncul akibat ketidakpastian itu. Seorang filsuf Stoik terkenal, Epictetus, mengatakan, "Apa yang mengganggu kita bukanlah apa yang terjadi, tetapi bagaimana kita meresponsnya." Kita tidak bisa mengubah banyak hal dalam hidup, tetapi kita selalu memiliki pilihan untuk mengubah cara kita melihat dan merespons situasi tersebut. Dengan melatih diri untuk fokus pada apa yang bisa kita kontrol, pikiran, tindakan, dan reaksi kita bisa mengurangi penderitaan yang datang dari hal-hal yang tidak kita kontrol, dan akhirnya hidup dengan lebih damai dan bahagia. Salah satu akar penderitaan manusia adalah keinginan yang tidak pernah berakhir. Kita semua pernah merasakan ini. Begitu kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar sebelum kita mulai menginginkan hal lain. Filosofi Stoikisme menawarkan cara untuk melawan siklus tak berujung ini dan menemukan kebahagiaan sejati. Bayangkan Anda baru saja membeli ponsel terbaru. Anda merasa puas, bahkan mungkin bangga. Namun, beberapa minggu kemudian, muncul model yang lebih baru dengan fitur-fitur yang lebih canggih. Anda mulai merasa bahwa ponsel Anda sekarang sudah ketinggalan zaman. Perasaan puas itu perlahan-lahan berubah menjadi keinginan baru.
Ini adalah siklus yang disebut oleh Irvine sebagai treadmill hedonis. Kita terus berlari mengejar kebahagiaan, tetapi tidak pernah benar-benar mencapainya karena kita selalu menginginkan lebih. Stoikisme memberikan solusi untuk keluar dari jebakan ini. Salah satu caranya adalah dengan melatih diri untuk mengurangi keinginan. Filosofi ini tidak meminta kita untuk hidup tanpa apa-apa, tetapi mengajarkan kita untuk mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Salah satu praktik stoik yang sangat sederhana namun kuat adalah visualisasi negatif. Dalam praktik ini kita membayangkan kehilangan hal-hal yang kita miliki saat ini. Bukan untuk membuat kita takut, tetapi untuk menghargai keberadaan mereka. Misalnya, bayangkan Anda sedang meminum secangkir kopi di pagi hari. Dalam praktik visualisasi negatif, Anda bisa membayangkan bahwa suatu hari Anda mungkin tidak akan memiliki waktu luang seperti ini atau bahkan kemampuan untuk menikmatinya. Menjadi lebih sadar akan momen tersebut dan mensyukurinya. Filosofi ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari memiliki lebih banyak, tetapi dari menghargai apa yang kita miliki sekarang. Selain itu, stoikisme juga mengajarkan bahwa tidak semua keinginan itu buruk. Ada keinginan yang alami dan sehat, seperti ingin makan ketika lapar atau mencari kenyamanan ketika lelah. Yang menjadi masalah adalah keinginan yang berlebihan atau tidak perlu, seperti mengejar status sosial, kekayaan berlimpah, atau persetujuan orang lain. Stoikisme membantu kita memisahkan apa yang benar-benar penting dari yang tidak. Irvine juga menjelaskan bahwa dengan mengurangi keinginan, kita sebenarnya sedang melatih diri untuk menjadi lebih bebas. Ketika kita tidak lagi terikat pada keinginan yang terus berubah, kita tidak lagi mudah dikendalikan oleh situasi eksternal. Kita bisa menikmati hidup apa adanya tanpa merasa ada yang kurang. Dengan mempraktikkan syukur dan mengurangi keinginan yang berlebihan, kita tidak hanya bisa mengurangi penderitaan, tetapi juga menemukan kebahagiaan yang lebih stabil dan mendalam. Kebahagiaan yang tidak tergantung pada hal-hal eksternal, tetapi berasal dari dalam diri kita sendiri. Jika kita merenungkan hidup, satu hal yang pasti adalah ini. Tidak ada yang luput dari tantangan, penderitaan, atau kesulitan. Namun, stoikisme mengajarkan kita untuk melihat kesulitan ini dari sudut pandang yang berbeda, bukan sebagai musibah, tetapi sebagai kesempatan untuk berkembang. Mari kita bayangkan sebuah situasi. Anda kehilangan pekerjaan yang telah Anda tekuni selama bertahun-tahun. Pada awalnya, mungkin Anda merasa marah, bingung, atau bahkan putus asa. Semua rencana masa depan Anda tampak runtuh begitu saja. Tetapi inilah saat di mana filosofi stoikisme bisa membantu. Filosofi ini tidak mengatakan bahwa Anda harus menolak perasaan Anda. Kesedihan dan kekecewaan adalah reaksi yang wajar. Namun, stoikisme mengajak Anda untuk merenung. Apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Bagaimana saya bisa menggunakan pengalaman ini untuk menjadi lebih kuat? Para filsuf stoik seperti Epictetus sering berbicara tentang pentingnya menghadapi tantangan hidup dengan keberanian. Dia berkata, "Jangan berharap bahwa peristiwa berjalan sesuai keinginanmu, tetapi belajarlah untuk menerima apa yang terjadi dan ubah itu menjadi kekuatanmu." Dengan kata lain, setiap kesulitan adalah kesempatan untuk melatih diri, untuk menjadi lebih sabar, lebih bijak, atau lebih tangguh. Misalnya, dalam kehilangan pekerjaan tadi, Anda bisa mulai berpikir bahwa ini adalah peluang untuk mengeksplorasi karier baru, mencoba belajar keterampilan baru, atau bahkan mengejar passion yang selama ini tertunda. Dari sudut pandang stoik,
Ini bukan hanya tentang mengatasi rintangan, tetapi juga memanfaatkan rintangan itu untuk pertumbuhan pribadi. Dalam Stoikisme, ada istilah Latin yang sering digunakan, amor fati, yang berarti mencintai takdir. Filosofi ini mengajarkan kita untuk tidak hanya menerima apa yang terjadi, tetapi juga merangkulnya dengan sepenuh hati. William Irvine juga menjelaskan bahwa ketika kita menghadapi kesulitan, kita harus mengingat bahwa penderitaan adalah bagian alami dari kehidupan. Tidak ada seorang pun yang lolos dari cobaan. Bahkan para filsuf besar seperti Marcus Aurelius, yang seorang kaisar Romawi, menulis tentang tantangan yang ia hadapi, dari perang, pengkhianatan, hingga kehilangan orang-orang yang dicintainya. Namun, ia memilih untuk melihat tantangan itu sebagai cara untuk mengasah karakter dan memperkuat dirinya sebagai pemimpin. Kesimpulannya, Stoikisme mengajarkan bahwa hidup tidak pernah bebas dari tantangan. Tetapi yang membuat kita bertahan adalah cara kita meresponsnya. Kesulitan bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, itu adalah kesempatan untuk melatih diri, mengembangkan kekuatan batin, dan menemukan kedamaian di tengah badai. Jadi, saat Anda menghadapi kesulitan berikutnya, ingatlah, setiap rintangan adalah peluang untuk menjadi versi diri Anda yang lebih tangguh dan lebih bijaksana.